syuting ya. Dan Anda juga harus belajar prinsip dasarnya. Sekarang diibaratkan ini kamera. Kalian melihat ke Zaka semua. Zaka ini adalah seorang manusia, betul? Ya. Jadi kalau Anda belajar kamera video, ini kamera ini diibaratkan adalah manusia. Jadi ini apa ini anak-anak? Lensa. Lensa itu adalah ibaratnya mata Zaka, gitu ya. Jadi kalau Anda nonton di YouTube gambarnya maju, mundur, ke kanan, ke kiri itu salah, ya. Seperti mata Anda, kalau dipanggil ya nolehnya sedikit, ya. Nolehnya sedikit, enggak dipanggil langsung nolehnya babit gitu ya, seperti itu. Coba sekarang Zaka noleh ke kiri. Itu kemudian ke kanan, kemudian ke atas, ya, kemudian ke bawah. Oke, nah di sini ada kepala kamera, itu adalah kepalanya Zaka. Itu ya, seperti itu. Kemudian di situ ada kaki atau tumpuannya dari kamera atau dari badannya Zaka itu adalah kaki manusia, ya. Penyangganya supaya gambarnya apa? Stabil. Gitu. Kemudian Zaka melihat teman-temannya. Yang dilihat Zaka itu siapa? Objeknya. Gitu ya. Jadi ada 4 tadi ya. Lensa itu pengganti mata, kepala kamera itu kepala manusia, kaki itu adalah dudukannya kamera, yang dilihat adalah objeknya. Anda sudah belajar bab 1 ini, ya. Kelihatannya sederhana. Mengerti Zaka? Oke, paham ya? Jadi tidak boleh sembarangan menggerakkan kamera karena itu diibaratkan kepala Anda, ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Apakah saya terlalu cepat? Tidak. Jelas ya? Silakan duduk. Terima kasih Zaka. Oke, sekarang saya ingin ada yang menanyakan kepada Pak Andi tentang Pak Andi coba. Jadi nggak Bu Ana terus yang ngomong ya, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Widya Wijayanti dari 12 Multimedia. Mau tanya ini motivasi Bapak, kenapa Bapak pengen buka usaha di bidang video visual dan kameramen kayak foto dan video audiovisual? Oh iya, terima kasih ya, pertanyaannya bagus ya. Motivasinya apa Pak Andi pengen usaha ini sampai bertahan 39 tahun? Waktu remaja, Anda saya kan melirik cewek. Cewek itu marah atau enggak? Marah. Oke. Kalau dengan bantuan lensa, dia marah ya? Enggak, Pak. Ya, sekarang ya. Saya melirik dengan tujuan positif. Itu akan dihormati. Dan cepret, tapi tak berikan. Dia senang atau susah? Senang. Kalau senang, otomatis sampai simbahnya juga senang. Saya foto. Itu peluang usaha. Ya. Uang tabungan saya kerja di bank, tak berikan modal kamera supaya uangnya bertambah. Dapat rezeki terus kan? Ya, benar. Setiap Sabtu Minggu saya dapat. Ditambah kalau hari lain, misalnya lalayu, ya, dan kecelakaan banyak, meninggal terus saya telepon, rezekinya tambah lagi. Anda tidak sampai berpikir begitu nggak waktu SMK? Ini masukan Anda. Waktu itu saya SMK kelas 11, sudah berpikiran begitu. Ya. Jadi usaha itu sesuai dengan hati nuraninya, senangnya apa. Bukan aku teman kuliner, aku juga ke kuliner, bangkrut, pasti bangkrut.
tak jamin nggak sampai 3 bulan bangkrut, ya. Itu alasan utama. Jadi uang saya tambah terus, ya. Itu alasan utama. Oke, ini kamera video yang awal mula Anda sebelum mengoperasikan adalah Anda belajar bagaimana menyampaikannya. Ya, bagaimana memegang kamera, tidak boleh memegang kamera seperti memegang ayam. Misalnya peragakan. Jadi, ini kita peragakan, nanti anak-anak bisa praktek satu persatu supaya nanti kalau di foto bagus, cara memegangnya itu sudah pantas sebagai kameramen profesional dan amatiran gitu ya. Oke, silakan Mas Ben. Jadi sebelumnya tangan kanan 4 jari masuk ke loop ya, ke tali ini ya, tali ini. Dan nanti kalau misalkan kebetulan dapat yang rapat kurang longgar, ini bisa dilonggarkan atau disempitkan bisa. Jadi, terus 4 jari ini masuk ya, terus nanti jari telunjuk sama jari tengah ini gunanya untuk mencet zoom yang jari tengah, zoom in, jari telunjuk, zoom out. Jadi terus kalau jempol nanti buat tombol tekan sini ya. Terus cara megangnya ini kayak gem ini ya, tangan jari-jari semua masuk kayak gem. Terus yang kiri nanti buat nyangga lensa. Terus yang dari tangan kiri itu cuma yang berfungsi nanti cuma jempol aja. Kalau misalkan yang tangannya jarinya panjang itu bisa dari manis juga bisa nanti. Yang depan itu nanti buat fokus, yang tengah nanti buat zoom, yang belakang biasanya kita nggak gunain, nggak tak punya apa-apa. Nah, biasanya ini jempol, terus tangan, nanti tangan kanan ditekuk, full tekuk gini aja, terus siku nanti nempel ditusuk, ditempelin aja, jangan gini. Nanti kalau gini nggak tahan lama, karena apa? Buat nahan beban begini, kalau terus-terusan, misalkan 10 menit, 20 menit, nanti akan naik turun sendiri. Makanya siku nempel diusuk gini, ya. Terus belakang sini atau yang belakang sini nanti nempel di atas, tangan atas gini, tempelin gini aja. Terus napas, kalau misalkan yang kuat tahan napas itu bisa tahan napas. Cuman kalau saya jujur nggak kuat tahan napas, maka dari itu saya pakai pernapasan perut. Jadi yang lembung perutnya. Kalau pernapasan dada itu biasanya yang membangkang tusuk ke atas. Kalau yang perut kan cuma perutnya aja. Jadi kalau misalkan pakai pernapasan dada, nanti usuk mengembang, padahal tusuknya kan buat tumbuhan tadi. Nah nanti pengaruh. Ini kalau pernapasan dada nanti bisa ini dada. Karena napas. Tapi kalau yang buat napas 1 menit, 2 menit tidak masalah. Ya, jadi karena Bapak dan Ibu Guru ini ada agenda lain, maka sebelumnya dari kita kan belum kenalan dulu nih, dari sebelah sini Ibu siapa Bu? Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Dia. Saya mengajar di SLSR, Absen Kabupaten Asia. Mengajar di jurusan DKV. Yang di samping saya ini Pak Adi, ketua jurusan DKV juga. Kemudian Ibu Dwi dari jurusan tekstil dan Bu Nurni dari tekstil. Kami berempat ini datang ke sini untuk melihat proses pembelajaran di sini bersama dengan Dudi dari Pak Andi dan Bu Nurni. Semoga nanti pembelajarannya lancar karena kami melewati pamitan untuk melanjutkan ke sekolah yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik. Kita lanjutkan, anak-anak. Tadi yang menyimpan pertanyaan buat Pak Andi, silahkan.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Clarissa dari kelas 12 Multimedia. Di sini saya mau menanyakan suka dukanya, kan sudah 39 tahun kurang lebih ya Pak. Suka dukanya membuat studio itu apa aja Pak? Suka duka saya usaha ini ya. Ditebak, banyak sukanya apa dukanya? Coba. Suka ya. Suka ya. Dukanya hanya dikit sekali kok. 4%. 96% senang sekali. Ya. Karena apa? Senangnya ya, nggak usah tak ceritakan ya, senangnya ya sudah jelas ya. Dukanya atau senangnya dua-duanya? Oh ya. Sukanya satu, tiap malam minggu atau tiap hari libur saya dapat pesta gratis. Ya. Makan enak di mana-mana. Enak semua ya. Saya nggak enak. Ngeliput jenazah. Ibu-ibu muda, anaknya masih SMK kelas 1, SMA kelas 1, SMA ya, bukan SMK, SMA, dan adiknya cewek masih SMP kelas 2. Di peti jenazah saya lihat cantik, manis, ya. Nangis kenapa saya tanya? Karena diet tanpa konsultasi dokter. Hal-hal itu yang saya dapat rezeki, tapi melihat jenazah gitu gimana perasaan Anda? Seusia Anda juga meninggal, ya, sedih ya? Sedih sekali. Saya sedih lagi ya, tim Andis nggak melakukan cek alat syuting. Sedih Pak Andi. Syutingnya di Purworejo, acaranya sebelum Jumatan, pagi-pagi berangkat tuh, jam 9 itu ya acaranya, pergi ke sana. Saya di rumah karena itu udah senior semua tuh, senior tapi freelance itu ya, jadi udah kerap ikut. Dia tergesa-gesa, alatnya nggak dicek, ya. Membawa kamera 3, kameranya macet semua. Di lapangan gimana? Panik, ya, karena gak jalankan cek. Nek di dalam nganu namanya praproduksi, ya, dalam perfilman broadcast DKP, ya, praproduksi, ya, persiapan praproduksi. Itu kesalahan saya, hati saya gimana? Sedih kan? Kenapa nggak dilakukan SOP-nya? Ya, sehingga saya harus ngejar ngantar lagi kamera tuh yang sudah saya cek, saya kirim ke sana. Untungnya diundur acaranya itu setelah Jumatan. Saya agak lega. Sampai sana jam 11. Nih, kamu cek lagi. Saya sudah cek ya, cek lagi. Udah Pak, benar ini. Aman. Tapi kalau nggak mundur acaranya gimana? Saya bisa dituntut. Bisa dituntut di pengadilan. Ya kan? Dia nggak terima. Itu sedih kan? Maka tadi SOP-nya Mas Slem tadi menjelaskan harus detail. Kamu harus nanyakan, nggak boleh salah. Ya. Jelas, tapi harus tanya gitu. Posisi kaki di gimana? Nah, itu ditanyakan ya. Kalau enggak, saya tendang dari belakang, jatuh kameramen. Biasanya saya ngetes dengan karyawan tak gitu kan. Kakimu salah, langsung tak tendang. Jatuh, tapi siap saya nampak kameranya. Karena kecerobohan. Ya. Sedih saya kalau enggak jalankan sesuai SOP. Itu ya. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Jonathan Christian dari kelas 12 Multimedia. Saya bercita-cita menjadi fotografer. Mama saya menyuruh saya untuk kuliah, tetapi saya memilih pengen kerja. Nah, itu
mana yang harus dipilih, Pak? Mamanya ingin kuliah tapi ingin kerja. Ya. Sekarang tergantung kamu. Tergantung siapa namanya? Yonatan. Tergantung Yonatan. Pilih kerja atau kuliah. Kalau mama inginnya kuliah, Yonatan inginnya kerja. Kalau kamu, Yonatan, harus bisa menjelaskan kepada mama, Ma, kalau saya kuliah, saya belum mampu belajar serius. Saya inginnya kerja, karena kuliah nanti buang-buang uang. Nanti aja Mah jawabnya, saya kerja dulu beberapa tahun, nanti baru kuliah. Itu jalan yang terbaik supaya nggak menyinggung Mama. Saya akan kerja dulu, nanti setahun 2 tahun, nanti baru kuliah Mah. Itu yang jawaban yang lebih tidak menyinggung orang tua dan netral. Gitu ya, Yonatan. Oke. Ya, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Rama. Saya mau bertanya, menjadi fotografer itu harus beda atau tidak, Pak? Percaya diri atau enggak? Jadi fotografer harus percaya diri enggak? Jawaban saya harus. Kenapa? Kamu mau motret cewek, ceweknya sudah senyum dulu, kamu udah gak percaya diri nanti. Ya, justru kesempatan Anda senyum itu, ya modelnya senyum, kamu harus percaya diri, bisa mengatur objeknya. Ya, untuk fotografer supaya percaya diri harus syaratnya 3. 1, menguasai diafragma. Untuk apa toh diafragma itu? ISO itu apa toh? Ya, dan speed. 3 itu aja foto. Pak Adi ngajari 1 menit pasti bisa. Ya, terus percaya diri. Ya. Kenapa Pak Adi? Aksa Edi sudah senang foto. Ya, percaya diri kayak gitu. Ya, oke. Nah, itu belum tahu artinya, terus nggak percaya diri. Ya, itu aja. Pak Andi, saya mau tanya gimana cara merintis usaha, karena dari nol, karena kayak cita-cita saya tuh pengen jadi bos, pengen jadi owner dari sebuah usaha gitu. Gimana cara merintis usaha ya? Cara awal-awal merintis usaha. Kepingin usaha apa? Oh, caranya, oke. Kebetulan cara saya ya usaha supaya laku ya. Ya, gini caranya. Kan saya nggak punya modal, sudah beli alat ya, nabung dulu dah. Saya kerja di bank, nabung, merintisnya gitu ya, apa-apanya nabung dulu, dapat uang beli kamera, ya, TV, ya. Kan itu konsumtif semua toh, menurut pandangan orang lain. TV itu kan konsumtif, ya, bukan produktif, kan itu penyusut toh. Tambah lama-lama dijual tambah nggak ada nilainya. Kamera juga segitu. Kok Pandi berani beli barang yang nanti akhirnya nggak bisa dijual, ya toh. Kalau beli sepeda motor lama-lama masih dijual, sepeda masih dijual. Kamera, saya beli kamera gitu, nanti lama-lama nggak jual, ya sudah, barang antik toh. Saya banyak kamera di rumah saya barang antik yang model analog, sekarang kan digital. Yang analog banyak sekali, playernya puluhan, ya. Tapi kita nggak mandang rugi, ya. Merintis sudah nabung dulu awal, setelah kita praktek, ya kan. Sebelum kita terjun kan kita praktek lingkungan, kita syuting dulu, ya, atau kita foto, ya, praktek kita syuting, ya. Atau foto, ya. Setelah itu saya suruh nilai, orang nyatakan saya suruh nilai kekurangannya apa, kekurangannya bukan kelebihannya, kekurangannya apa. Oh di sini, oke, tak benahi, tak foto lagi, ya tak syuting lagi. Kekurangannya di mana?
Semua orang tak tanya kekurangannya terus. Setelah orang-orang itu mengatakan sudah cukup baik, layak dijual, saya mulai buat kartu nama. Kan murah tuh buat kartu nama. Saya masih bok-bokan di rumah itu buat kartu nama. Biarpun sekarang saya bawa kartu nama di dompet saja. Gitu. Kalau saya ditanya nomor WA-nya berapa nggak tahu, tak kasih kartu nama. Sampai sekarang gitu. Kartu nama itu, ya, tempat di mana ada rental, ya, saya datangi, saya kasih kartu nama. Pak, Bu, Dek, Mbak, bila ada keperluan hubungi di kartu nama itu. Ya, saya yang jadi marketing. Ya, sekarang kan lewat medsos ya, IG macam-macam. Enggak dulu kan, zaman dulu kan nggak ada, tahun 85. Ya. Setelah itu ada yang menggunakan jasa saya, telepon. Saya akan pesen syuting dan foto untuk acara ini. Oke, tak layani toh. Hatinya senang toh, dapat rezeki. Sekali rezeki waktu itu, wah nilainya besar toh. Nek sekarang nilainya minimal 3 juta. Sekali saya ngeliput, saya datang ya jam 7 malam sampai jam 10 malam 3 juta. Tiap malam 3 juta. Bayangkan 10 kali dan 30 juta. Padahal 1 minggu dan lainnya gitu. Tiap event loh tuh, Sabtu pagi 3 juta, sore 3 juta, Minggu pagi 3 juta, sore 3 juta berapa? Ya, ada lagi? Dilengkapi loh Kak, belum? Biar puas Anda. Penting loh, entrepreneur sekarang anak muda tidak mengandalkan orang lain, harus dirinya sendiri, ya, punya kemampuan. Anda beruntung loh Pak Andi datang ke sini. Harus ada kesempatan untuk memperhatikan, untuk nanyakan. Sayang kalau enggak. Ya. Ini kelas 12 semua ya? Atau 12? Saya ingin tahu ketua kelas mana? 11, kelas 11. Siapa? Oh, ketua kelas 12? Oh ya. Anda dulu coba maju ke sini. Coba Anda ini belajar berkomunikasi ya. Anda menceritakan apa yang Anda dapatkan pada hari ini. Belajar berkomunikasi, berkenalan, kemudian belajar menyangga kamera, ya. Kemudian tentang kewirausahaan. Nah, coba apa yang kamu bisa sampaikan tentang hari ini? Hari ini menurut saya cukup dapat banyak pelajaran, terutama yang saya tanggepin, yang saya paling paling resapi tentang tadi wirausaha, gimana kayak buka usaha dari awal itu paling saya menarik tuh itu. Terus soal kamera juga ya belajar juga dikit-dikit itu. Terus soal megang kamera tadi, kamera video itu menarik. Terus itu ya sudah cukup itu aja. Oke, ketua kelas 12 atau 11 ini? 11. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Andi dan juga Bu Ana. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya dan juga teman-teman bisa mendapatkan ya ilmu baru lah, cara memegang kamera video. Terus habis itu saya juga mendapatkan sebuah informasi tentang ya cara menjadi sutradara lah ya. Cara menjadi sutradara yang mungkin besok suatu saat bisa berguna bagi saya. Amin. Karena saya juga punya cita-cita mau buat film.